Ini ruhnya siapa? Kenapa bisa dimuliakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala? Thariqah, kumpulan daripada sekelompok orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Marahnya Abu Thalhah mengunjungi Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abu Thalhah? Orang alim? Bukan. Tidak apa-apa kalau kita pengen pakaian yang bagus itu. Tapi hati ini jangan sampai sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fanawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati segenap pengurus DKM Masjid Citra Grand City, Ustadz Ja'far dan beserta teman-teman DKM Masjid, teman-teman DT Peduli yang sudah memfasilitasi perjalanan dakwah kami ke Palembang, serta muhibbin dan muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat ini, kembali mengumpulkan kita bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dakwah kami dimulai dari 2 minggu yang lalu, ketika kami melalui jalur pesawat, jalur udara pergi ke Jambi. Dari Jambi 10 jam jalur darat ke Muara Bungo. Dari Muara Bungo kami 10 jam pergi ke Sijunjung. Dari Sijunjung kembali kurang lebih 10 jam pergi ke Kerinci. Dari Kerinci pergi ke Padang, sehingga ketika kami berada di puncak Gunung Kerinci, jalannya ambrol, jatuh ke bawah, sehingga kami harus turun lagi dan pergi ke Padang. Di Padang kami duet ceramah dengan Gubernur Buya Maheldi. Setelah itu kami pergi ke Padang Panjang. Dari Padang Panjang kami pergi ke Batu Sangkar. Dari Batu Sangkar kami pergi ke Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi kami ke Payakumbuh. Dari Payakumbuh kami pergi ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru kami ke Duri. Kemudian pergi lagi ke Pekanbaru. Kemudian pergi ke Medan. Dari Medan kami pergi ke Aceh. Dari Aceh pulang ke Jakarta. Di Jakarta kurang lebih 4 hari. Kemudian ke Palembang. Nanti setelah dari Palembang kami insya Allah lusa pulang. Seminggu nanti di Palembang, pergi lagi ke Padang karena ada acara bersama Wardah kelas pasca dan pranikah di sana. Kemudian kurang lebih 4 hari di Padang, di Sumatera Barat lebih tepatnya. Pergi lagi nanti kami ke Pekanbaru, 4 hari di sana, ke Sumatera Utara 4 hari. Baru kembali lagi ke Jakarta. Nah, alhamdulillah ini satu kehormatan bagi saya khususnya dan teman-teman DT Peduli bisa hadir di kota Palembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua dan menganugerahkan kita kematian husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bicara tentang husnul khatimah, apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Ilustrasi dari husnul khatimah yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sunan Imam Abi Dawud
adalah ketika seseorang dijemput malaikat dalam keadaan yang terbaik. Malaikat menjemputnya dalam keadaan bersih, dicabut nyawanya tidak merasakan sakit, ruhnya dibalut menggunakan kain yang harum dari surga, sehingga kemudian ditetesi minyak misik yang juga berasal dari surga. Ruh tersebut kemudian dibawa ke Illiyin, di atas 7 lapis langit, tempat di mana arwah para aulia, syuhada, mukminun berada. Setiap melewati sekelompok malaikat, malaikat itu bertanya, ini ruhnya siapa? Kenapa bisa dimuliakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah kurang lebih yang dinamakan husnul khotimah. Su'ul khotimah ilustrasinya adalah sebelum dicabut malaikat maut sudah menampakkan dirinya beberapa meter dari kita. Dengan wajah yang sangat bengis, dia mencabut nyawa orang yang mati su'ul khotimah. Kemudian dengan rasa sakit yang teramat sangat dia mengerang, ruhnya tersebut dibalut dengan kain busuk dan dibawa ke Sijjin, di bawah 7 lapis bumi. Disitulah tempat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya kita mendapatkan husnul khotimah? Apakah untuk mendapatkan husnul khotimah kita harus pakai imamah? Apakah untuk mendapatkan husnul khotimah kita harus pakai baju putih dan jubah? Apakah harus kita memang secara langsung terjun di dalam dakwah? Haruskah kita itu menjadi seorang santriwan dan santriwati atau berguru kepada para habaib dan kiai? Mestikah kita setiap harinya seperti itu untuk mendapatkan husnul khotimah? Tidak bisakah seorang petani, tidak bisakah seorang CEO perusahaan, tidak bisakah seorang satpam atau office boy, apapun jabatannya, apapun yang dia lakukan mendapatkan husnul khotimah? Jawabannya bisa. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu, yang makamnya kurang lebih 30 menit dari Masjid Al-Azhar di Gunung Muqattam di Mesir. Beliau mengatakan, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Dari tanda orang matinya husnul khotimah adalah setiap dia mempunyai satu permasalahan, setiap dia menghadapi problematika dalam kehidupannya, dia pasti kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Orang yang bercahaya pada masa hidupnya, akhirnya pun akan bercahaya. Namun ini masih terlalu umum dan general. Kita tentu saja membutuhkan poin-poin yang dapat kita tulis sehingga mudah mengamalkannya. Bagaimana caranya mendapatkan husnul khotimah ini? Asy-Syaikh Muhammad Basim Dahman, seorang muqaddam Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah itu artinya jalan. Artinya secara istilah adalah Thariqah, kumpulan daripada sekelompok orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat zikir-zikir, aurat-aurat dan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh seorang syekh mursyid. Yang dimaksud Naqsyabandiyah adalah thariqah yang diasaskan oleh Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi yang berasal dari Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari. Jadi kalau kita pergi ke Uzbekistan, kita bisa ziarah ke Imam Bukhari, juga bisa kita ziarah ke Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Adwaq An-Naqsyabandiyah Syarah Al-Hikam Imam Ibn Athaillah, ada 5 hal yang apabila dilakukan oleh siapapun, baik itu ibu rumah tangga ataupun selainnya, meskipun dia tidak setiap hari pergi ke masjid, tetap bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Yang pertama, al-mahabbatu lis-sholihin, harus punya cinta kepada orang soleh. Iblis itu nama aslinya adalah Azazil. Posisinya sebelum menjadi asfalasafilin adalah pemimpin daripada ahli ibadah di langit dunia. Semua malaikat yang ada di langit dunia posisinya di bawah iblis. Apalagi kita yang tinggalnya di dunia. Malaikat yang di langit dunia saja kalah dengan iblis. Tapi kenapa iblis bisa menjadi asfalasafilin? Karena benci kepada Nabi Adam alaihis salam, cemburu kepada Nabi Adam alaihis salam, tidak suka kepada Nabi Adam alaihis salam. Kenapa malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam? Karena Allah memberikan ilmu kepada beliau.
Jadi kalau kita melihat orang berilmu, kita lihat habaib, kita lihat masyayikh, kita lihat para kiai, kita harusnya menunjukkan rasa cinta, menunjukkan rasa senang, menunjukkan rasa sayang. Itu agama. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat orang soleh, kita lihat para habaib, kita lihat para kiai, kita lihat para ajengan, para tuan guru, para masyayikh, tidak timbul rasa cinta, bahkan na'udzubillah rasa benci, kita bisa turun derajatnya kepada derajatnya iblis, na'udzubillah. Saya ingin menceritakan satu riwayat dari Sahihul Bukhari tentang manfaat dan faidah mencintai orang soleh. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang bisnismen yang namanya Abu Talhah. Dia bukan orang alim, tidak sekelas dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, apalagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak. Akan tetapi Abu Talha ini adalah seorang petani sekaligus pedagang. Beliau punya kebun kurma yang namanya Bayruha. Hasil daripada perkebunan yang sangat luar biasa. Suatu hari beliau keluar rumah. Ketika beliau keluar, anaknya meninggal. Orang Arab di zaman dulu ketika kehilangan seorang anak laki-laki itu adalah pukulan yang sangat telak. Lebih baik rumahnya terbakar. Lebih baik istrinya yang wafat ketimbang anak laki-lakinya yang tiada. Kira-kira begitu ilustrasinya. Beliau mempunyai seorang istri yang sangat luar biasa soleha, namanya Ummu Sulaim, ibu. Namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya, la yuhaddishu ahadun hatta ana akuna alladhi uhaddisuh. Jangan ada seorang pun di antara kalian semua menceritakan perihal anaknya Abu Talha yang wafat ini sampai aku sendiri yang menceritakannya. Akhirnya Abu Talha pulang. Anak dalam keadaan wafat terbujur kaku, mati ibu. Apakah istrinya menceritakan kepada suaminya sekonyong-konyong? Tidak. Yang dilakukan istrinya adalah menawarkan makanan dan minuman. Bisa nggak ibu begitu? Belum tentu. Maka Ummu Sulaim ini adalah bidadari berwujud manusia. Setelah memberikan makanan dan minuman, apakah selesai begitu saja? Tidak. Rupanya yang dilakukan oleh Ummu Sulaim adalah berdandan dan mengajak suaminya pergi ke pembaringan. Dalam keadaan anak meninggal, Bu. Apa korelasinya dengan mahabbah kepada orang soleh? Nanti kita lihat. Setelah itu, Ummu Sulaim mengatakan, ya Aba Talha, ara'aita idza a'ara qaumun 'ariyatahum 'ala qaumin fatalabu minhum 'ariyatahum allahum ayyamna'uhum. Abu Talha, bagaimana pendapatmu ketika kita pinjam sesuatu dari tetangga, kemudian jatuh tempo bahwasanya pinjaman harus diambil, bolehkah kita menghalang-halanginya? Tidak boleh wahai istriku. Maka Ummu Sulaim mengatakan, fahtasibnak, ikhlaskanlah putramu karena yang punya sudah mengambil. Abu Talha marah. Tapi marahnya Abu Talha tidak pergi ke Starbucks. Marahnya Abu Talha tidak pergi ke McDonald. Tidak posting status di Instagram dan Facebook. Marahnya Abu Talha mengunjungi Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu marah yang benar. Ketika marah yang dicari adalah orang soleh. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penasaran kemudian mencari-cari kesalahan istrinya Abu Talha? Tidak. Yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bertanya, "Ya Aba Talha, a'arrastumul laila? Semalam kamu berhubungan badan atau tidak?" "Iya ya Rasul." "Ya Allah, barik lahuma fi lailatihima." Tolong berkahi kepada Abu Talha atas apa yang sudah dia lakukan bersama istrinya. Singkatnya, istri Abu Talha hamil. Setelah dalam keadaan hamil, yang dilakukan selama 9 bulan oleh istrinya Abu Talha dan Abu Talha apa? Bapak Ibu sekalian, ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemana saja, sampai hamil tua, sampai tertatih-tatih, sampai terjatuh-jatuh. Senang sekali pasangan suami istri ini mengikuti Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Modalnya mahabbah dan cinta. Akhirnya lahirlah seorang putra yang langsung dibawa kepada Nabi. Beserta beberapa butir kurma, dikatakan kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, jangan sampai ada yang menyentuh daripada putraku sampai Rasul mentahniknya." Tahu ditahnik ibu? Jadi seorang alim, habib, sayyid, orang soleh, para kiai, para ustadz memakan makanan yang manis,
disunahkan memakan kurma, sisa kurma tersebut dimasukkan ke dinding mulut si bayi. Karena berbeda liur yang sering keluar, meluncur dari lidah orang yang membaca Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, sangat berbeda dengan liurnya orang yang ahli gibah dan maksiat. Ditahnik dan diberi nama Abdullah. Dari Abdullah ini lahir 9 orang anak, 9-9-nya adalah qurra, ahli Quran di zaman tabi'in. Siapa Abu Talha? Orang alim? Bukan. Masih ahlu bait Rasul? Bukan. Apakah kerjanya ikut berdakwah bersama Rasul? Tidak juga. Beliau adalah seorang petani, seorang bisnismen. Kenapa bisa punya cucu 9-9-nya hafal Quran, ahli Quran? Karena punya cinta. Saya sudah sering, bahkan mungkin saya yakin bapak dan ibu pernah melihat ada orang yang kelihatannya soleh luar biasa, gara-gara main dengan orang-orang yang gak bagus tertular. Ada pula ahli maksiat, gara-gara senang dengan orang soleh dinaikkan derajatnya oleh Allah. Bukankah duku yang busuk ketika dimasukkan ke dalam 1 kilo duku yang bagus dibeli orang? Sementara duku yang bagus 1 ketika dimasukkan ke dalam duku yang busuk tidak akan ada yang mau beli. Hati-hati milih kawan itu. Termasuk kawan Instagram, Bib. Termasuk kawan Instagram. Termasuk apa yang kita lihat itu. Karena saya dikasih waktu cuma setengah jam, jadi saya tidak mau memperpanjang pembahasan ini. Kita pindah ke poin kedua saja. Pertama, cinta kepada orang soleh itu. 2, az-zuhdu fid dunya, zuhud dunia. Yang dimaksud dengan zuhud ini adalah ikhrajud dunya minal qalbi wa wad'uha fil yad. Mengeluarkan bumi, dunia dan seisinya, kenikmatannya dari dalam hati diletakkan di tangan. Orang zuhud belum tentu miskin. Bisa jadi orang kaya itulah yang zuhud, karena ada orang miskin yang hatinya dipenuhi dengan dunia. Sementara ada orang yang kaya yang gemar berderma. Dulu ada orang namanya Al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluar ke kota Baghdad pakaiannya mewah. Sampai orang mengatakan ini zuriyah Nabi kok sombongnya luar biasa. Ahlu bait Nabi kok sombongnya luar biasa, pakaiannya mewah-mewah, enggak mencerminkan kakeknya. Dipanggil orang itu. Coba kemarikan tanganmu. Dimasukkan ke dalam dithar. Jadi orang Arab itu punya 2 baju. Baju luar namanya syiar, baju yang dalam namanya dithar. Syiarnya Imam Ja'far Shadiq mewah, tapi ditharnya kasar. Beliau mengatakan, saya menggunakan pakaian terbaik untuk mengatakan kepada manusia bi anni astaghni minhum, saya tidak butuh mereka. Kira-kira kalau ada orang datang ke masjid Citra Grand ini pakai mobil Lamborghini, Anda berani nggak ngasih uang 2.000 rupiah ke dia? Semikir kan? Orang kaya tampillah seperti orang kaya. Kalau perlu pakainya 1 jari jangan 1 cincin, 1 jari 5 cincin, kan jadi tegak gini. Kalau makan nyerok sekalian kan begitu. Supaya apa? Orang miskin tahu harus minta kemana. Pakailah pakaian yang bagus, supaya orang miskin itu tahu harus mengemis kemana. Seolah-olah kita mengatakan, sini, apa hajatmu yang hendak aku penuhi? Dulu waktu kami di Australia jadi khotib di Islamic Center of Newcastle, ada teman-teman dari Jamaah Tabligh datang, 30 orang, dan kami ikut khuruj bersama beliau-beliau. Kami pergi ke satu rumah, ke yang lain, kemudian berdakwah, mengajak orang untuk pergi ke masjid, Masya Allah. Nah, di hari terakhir biasanya untuk menghormati khotib ataupun pengajar di masjid itu, teman-teman dari Jamaah Tabligh meminta kami untuk memberikan 1 atau 2 kilmah, ya, bisa kita katakan sebagai bayan, ta'lim, mau'izah, hikmah. Kebetulan saya menggunakan pakaian yang agak bagus. Waktu itu kami impor dari UK. Ibu tahu UK, Bu? Ujung Kulon, United Kingdom. Saya bilang dengan sekretaris masjid, Brother Ansori, saya bilang, I would like to have this one. Saya mau ini, tolong belikan. Bagus gitu. 30-35 menit saya bicara, ada 1 orang yang mojok, tidak mau mendekat,
bahkan tidak menghadap ke arah kiblat, justru malah berpaling seperti ini serta posisinya seperti ini. Tidak suka. Setelah kami selesai ceramah, dia datang, dia bilang, "Brother, you know I don't have to dress like you to be respected." Saya tidak perlu berpakaian seperti Anda untuk dihormati. Terus dia bilang lagi, saya diam. Saya ini dosen PhD, PhD. Untung saya nggak bilang Pizza Hut delivery. Sebenarnya kalau saya suka ngebully, bisa aja saya bully itu. Cuma dia mengatakan saya ini dosen PhD, lihat pakaian saya. Dia cuma pakai jumper, pakai gamis yang sudah lusuh. Lalu saya sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tidak apa-apa kalau kita pengen pakaian yang bagus itu. Tapi hati ini jangan sampai sombong. Makanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalau kita punya ilmu ketemu sama yang gak berilmu, prinsipnya kita harus menganggap pahala dia lebih banyak, dosanya juga lebih sedikit. Karena mungkin dia berdosa tanpa ilmu, sementara kita berdosa dengan ilmu. Kalau kita bodoh ketemu dengan orang alim, kita harus menganggap juga sebaliknya. Ini orang berilmu, pahalanya lebih banyak, manfaatnya lebih luas. Saya gak punya ilmu, pasti lebih sedikit. Ketemu sama yang lebih tua, dia umurnya lebih tua, pahalanya lebih banyak. Ketemu sama yang lebih muda, dia umurnya lebih muda, dosanya lebih sedikit. Ketemu sama orang kafir, jangan sombong. Bisa jadi si kafir itu dikembalikan pada akhir hayatnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena mahabbah. Antum tahu namanya Abu Sufyan yang sangat antipati kepada Rasul. Kenapa bisa masuk Islam? Simple saja. Ketika berhadapan dengan Heraklius, Abu Sufyan memendam keyakinan Muhammad pasti menang. Hadis Bukhari, hadis nomor 3 atau nomor 5. Tergantung dengan cetakannya itu. Abu Sufyan ngomong, gara-gara saya yakin Muhammad menang, maka saya bisa masuk Islam. Jadi jangan pernah kita punya perasaan terikat dengan dunia. Yang ketiga, al-himmatu fi dzikri. Orang yang mati yang husnul khotimah senang berzikir. Waktu kami diminta untuk jadi wakil kepala sekolah di sekolah terbesar se-Asia Tenggara di Kedah, Malaysia. Itu bayar listriknya 1 bulan 1 miliar. Yang bayar 1 orang. Namanya Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari yang punya Proton Saga. Jadi orang terkaya di Malaysia ke-8. Seorang sayyid, seorang habib. Beliau ditanya, Tan Sri, kenapa bisa mendapatkan kekayaan yang seperti itu? Ana punya umi dari ba'da subuh sampai sore tidak pernah berhenti membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kami diminta untuk ngisi di Abu Rizal Bakri Tower di daerah epicentrum, ada perusahaan yang sudah 6 bulan tidak bayar gaji pegawai, Bapak Ibu. Bayangkan 6 bulan tidak bisa kasih makan anak istri. Bib, ini gimana caranya supaya musibah ini diangkat dari perusahaan kami? Benar, mau ngelakuin? Benar, Bib. Ya sudah. Berapa jumlah pegawai yang muslim di tempat ini, di kantor ini? Di sini ada 150 pegawai. Toyib. Setiap pegawai wajib membaca di tempat ini dalam 1 hari 100 sholawat kepada Rasul. Kalau 150 orang membaca 100 sholawat kepada Rasul masing-masing, dalam 1 hari ada 150.000 dosa diangkat dari perusahaanmu. Ada 150.000 pahala ditimpahkan kepada perusahaanmu. Ada 150 derajat yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas siapapun individu yang bersolawat di perusahaanmu. Kira-kira rezeki semakin jauh atau semakin dekat? Semakin dekat. 2019 seksi itu masih mentereng perusahaannya. Coba bayangkan kita, kalau di Indonesia ini semuanya bersolawat. Kita ini jangan yakin sama slip gaji. Orang yang meyakini rezekinya di slip gaji miskin sebelum miskin. Suatu hari saya nggak punya mobil. Saya pengen dikasih mobil. Ya Rob, saya ingin mobil untuk berdakwah. Nggak lama itu. Datang orang. Bib, ini ada duit sekian ratus juta, pakai buat Habib untuk beli mobil. Jangan pakai ini. Saya sudah sering melihat orang-orang yang ada di Jakarta itu mengandalkan selembar kertas yang namanya kurikulum vitae.
educational background, job background, al-khalfiyah ad-dirasiyah, al-khalfiyah al-amaliyah. Bisa. Apakah kita masih mau sombong? Ingin menguasai alam semesta dengan segenggam otak kita yang ada di belakang ini? Bisakah otak kita yang kecil ini memasukkan alam semesta yang besar? Nggak mungkin. Allah, 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 Allah. Pengen kaya, tapi lupa nyebut Al-Ghani. Pengen diberikan kekuasaan untuk beribadah dengan lebih baik, lupa dengan Al-Malik. Pengen dicintai orang banyak, lupa dengan Al-Wadud. Kemana kita sebenarnya ini sudah lari? Maka ajarkan anak kita, istri kita untuk berzikir. Yang keempat, ikhlas. Ikhlas ini tidak syirik, ikhlas ini tidak takabur, ikhlas ini tidak sum'ah, ikhlas ini tidak riya. Tidak syirik, tidak menjadikan sekutu bagi Allah. Tidak takabur, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Tidak sum'ah, tidak suka memperdengarkan amalan diri sendiri. Tidak riya, tidak mempertontonkan kebaikan di depan orang. Itu ikhlas. Yang terakhir adalah qiyamul lail atau salat malam. Maulana Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahhab, Mufti Mesir, Mufti Diyar Al-Misriyah Al-Jumhuriyah mengatakan, kullama zadat qiraatul mu'min lil Qur'an bil laili zadat tisaquhu ma'al alam. Setiap kali kita membaca Al-Quran, huruf demi huruf, fakrah demi fakrah, juzuk demi juzuk di malam hari, maka pada siang harinya Allah akan firmankan kepada seluruh makhluk, jadikan orang ini pemenang. Allah akan jadikan alam semesta berkonspirasi untuk menjadikan Anda seorang pemenang. Anda pengen jadi winner malam baca Quran. Cinta orang soleh, zuhud dunia, senang berzikir, ikhlas sholat malam. Sebaliknya, orang yang matinya su'ul khotimah pasti benci kepada orang soleh. Yang kedua, pasti tamak terhadap urusan dunia. Dan orang itu pelit. Dulu ada orang yang sangat pelit, Bapak Ibu. Saking pelitnya ketika ada pengemis ngetuk, Assalamualaikum, sedekah. Maka dia bertakbir, Allahu Akbar. Kenapa bertakbir? Biar dikira lagi sholat. Ditungguin sama pengemisnya. Kok lama banget ya? Jangan-jangan bacanya Baqarah. Wah, ini kelamaan. Kalau harus 1,5 jam nungguin sedekahnya. Akhirnya pergi ke rumah yang lain. Besoknya datang lagi. Ini si kikir bin pelit bin medit mengatakan apa? Oh, istriku usir itu pengemis. Istrinya cantik, baik, solehah, nangis. Mohon maaf Pak, saya diperintahkan untuk mengusir Bapak oleh suami saya. Saya harus taat kepada suami saya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Apa yang terjadi? Allah balikkan keadaan si kikir itu jatuh miskin. Perempuan itu ditalak, dicerai. Kemudian si perempuan yang baik ini Allah nikahkan dengan seorang laki-laki yang tampan, seorang laki-laki yang bijaksana dan juga kaya raya. Kejadian itu terulang. Akhirnya ada yang ketuk pintu. Pengemis, tolong. Mereka lagi makan malam. Si suami ini mengatakan, Umi, tolong ambil di kantung baju Abi beberapa koin emas, ambil semua, berikan kepada orang itu. Semua Abi, semua. Lantas tersisa buat apa? Tersisa untuk kita apa? Aku sisakan, aku tinggalkan untuk kita Allah dan Rasulnya. Perempuan itu keluar, kemudian kembali dalam keadaan menangis. Dia berkata kepada suaminya, suamiku, tahukah kamu siapa yang depan pintu tadi? Tidak tahu. Dia adalah mantan suamiku. Lalu suaminya yang kedua ini tersenyum dan berkata, kamu tahu siapa saya? Tidak, saya adalah pengemis yang dulu diusir olehnya. Allah balik itu keadaan. Jadi ketika kita punya uang, karihil mursalah. Seperti Nabi Muhammad SAW, kalau sedekah itu cepat. Kemudian orang mati su'ul khotimah, malas sekali misalnya berzikir. Kenapa bisa malas berzikir, Bib? Karena jarang berkumpul bersama orang-orang ahli zikir. Antum ngerasa hebat hatam Quran 1 bulan 3 kali karena antum belum berkumpul dengan orang yang hatam Al-Quran 1 hari 1 kali. Saya punya kawan dulu waktu ngapal Quran di Mbah Mufid Sunan Pandan Aran di Jogja. Namanya Ustadz Saifur Rahman. 1 hari hatam 1 kali Al-Quran dari tahun 2000. Saya sudah ngitung pakai kalkulator. Setiap hari hatam 1 Quran. Sampai sekarang beliau mengatakan, Bib, Al-Fakir masih ngejalanin amanah Habib, hatam Quran 1 hari 1 kali.
7.300 kali sudah hatam Quran. 7.300 kali hatam Quran. Kita ngerasa hebat ya. Pernah nggak kita duduk dengan seorang Habib yang dalam 1 bulan membaca ya Hayyu ya Qayyum sampai 1.500.000 kali, 500.000 kali? Belum. Lantas kita merasa kita bersolawat sehari 1.000 udah merasa hebat. Sebabnya apa? Kita nggak pernah duduk sama mereka. Kecil sekali kita kalau duduk bersama mereka. Nggak ada apa-apanya kita. Kemudian ciri orang yang su'ul khotimah, tidak ikhlas dan tidak mau sholat malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala angkat derajat para aulia. Semoga kita semua dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, biar bisa lontar jumrah ula usa dan Aqabah, ziarah Nabi ke Madinah. Pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri suami soleh dan soleha, hidup istiqomah. Kurang keras bu, hidup istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Ya sudah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang kapan-kapan insya Allah kita ketemu lagi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.